Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ibnu Abbas Fakhruddin, NPM 22411141. Kelas Manajemen 22B. Sebagaimana dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau dividen. Perusahaan itu meliputi beberapa unsur. 1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia. 2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan atau dividen. Suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur antara lain 1. Terus-menerus atau tidak terputus-putus. 2. Secara terang-terangan karena berhubungan dengan pihak ketiga. 3. Dalam kualitas tertentu karena dalam lapangan perniagaan. 4. Mengadakan perjanjian perdagangan. 5. Harus bermaksud memperoleh keuntungan atau dividen. Perusahaan sebagai wahana atau pilar pembangunan perekonomian ini telah diatur dalam KUHP Perdata, KUH Dagang, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan berbagai bentuk hukum. Bentuk-bentuk hukum badan usaha tersebut adalah persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer, perseorangan terbatas, koperasi, dan badan usaha milik negara. 1. Persekutuan perdata. Menurut RT Sutandia R. Hadikusuma dan Sumantoro, persekutuan perdata adalah suatu persekutuan yang dibentuk atau suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan. 2. Persekutuan firma, yakni suatu jenis persekutuan perdata yang khusus didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Persekutuan jenis ini diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 35 KUHD dan mengandung unsur-unsur berikut, yakni 1. Menjalankan usaha bersama. 2. Dengan nama bersama atau firma. 3. Tanggung jawab sekutu secara pribadi atau keseluruhan. Ketiga, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau biasa disebut dengan CV, singkatan dari Komanditer Vennootschap, diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 21 KUHD Dagang, yakni suatu firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Persekutuan komanditer mempunyai dua macam sekutu, yakni 1. Sekutu komplementer, yaitu sekutu yang ikut aktif dalam mengurus persekutuan. 2. Sekutu komanditer, yaitu sekutu yang pasif, tidak aktif dan dalam mengurus persekutuan. 4. Perseorangan terbatas, yakni suatu bentuk usaha yang berbadan hukum yang pada awalnya dikenal dengan nama Namolze-Vennootschap atau NV, istilah terbatas. Di dalam perseorangan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominasi dari sebuah saham yang dimilikinya. Pada awalnya perseorangan terbatas ini diatur juga dalam KUHD yang kemudian diganti dengan UU nomor 1 tahun 1995 tentang perseorangan terbatas, karena UU nomor 1 tahun 1995 ini sudah dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Undang-undang ini dicabut dan diganti dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseorangan terbatas atau Lembaran Negara tahun 2007 nomor 106 tanggal 16 Agustus 2007. Menurut pasal 1 huruf 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, yang dimaksud dengan perseorangan terbatas yakni badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. 5. Koperasi. Koperasi berasal dari kata CEO dan operation yang mengandung arti bekerja sama
untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, secara umum, Arifin Chainago menyatakan bahwa koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar menjadi anggota dengan kerja secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perkoperasian dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang mendasarkan kegiatannya berdasarkan prinsip inspirasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. 6. Badan usaha milik negara atau BUMN, yakni badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara. BUMN ini adalah memiliki dua jenis. Jika sebelumnya menurut peraturan perundangan yang lama, 1 Undang-Undang Nomor 19 Perpu tahun 1960 tentang perusahaan negara, dan 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1969 tentang bentuk usaha negara. BUMN terdiri dari perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perseorangan atau persero. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN terdiri dari persero dan perusahaan umum. Perusahaan perseroan. Persero. Maksud dan tujuan pendirian persero menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yakni menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan umum, Perum. Maksud dan tujuan didirikannya yakni untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Pengusaha dan para pembantunya. Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama dalam menjalankan perusahaannya. Seorang pengusaha dapat bekerja sendirian atau dibantu oleh orang lain. Adapun pembantu perusahaan ini ada dua jenis, HMN atau Perusijipto. Pembantu perusahaan misalnya melayanan toko, pekerja keliling, pengurus filial, pemegang prokursi, dan pimpinan perusahaan. Pembantu di luar perusahaan misalnya agen perusahaan, pengacara, notaris, makelar, dan komisioner. Agen perusahaan dan praktik seringkali disamakan dengan distribusi padahal di antara keduanya berbeda dari segi hubungan hukum, yakni agen perusahaan atau keagenan biasanya diartikan sebagai suatu hubungan hukum di mana seorang badan usaha memberikan kuasa kepada agen untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan transaksi bisnis dengan pihak ketiga atau konsumen. Pemberi kuasa akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh agen sepanjang batas wewenang yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, jika si agen melakukan tindakan di luar batas kewenangan, tidak akan menjadi bertanggung jawab pemberi kuasa. 2. Distributor bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Segala tindakan hukum yang berkaitan dengan bisnis merupakan tanggung jawab distributor itu sendiri. Sementara badan usaha bertanggung jawab karena hubungan hukumnya adalah hubungan bisnis biasa. Secara yuridis dikenal ada dua jenis hubungan hukum antara pengusaha dan para pembantunya. Jenis hubungan hukum itu adalah sebagai berikut. 1. Hubungan kerja, yaitu suatu hubungan antara pekerja dan pengusaha terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pengusaha, di mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan di mana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah. 2. Hubungan pemberi kuasa, yaitu hubungan hukum yang diatur dalam pasal 1792 KUHP Perdata sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bab 1. Dalam hal ini pengusaha, pemilik atau pendiri badan usaha
memberikan kuasa kepada para pembantunya untuk menjalankan suatu kegiatan bisnis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.